selalu membahas tentang film atau series TV shows dan berbagi opini apakah film ini layak buat ditonton atau enggak. Tapi semua itu balik lagi ya sama kalian. So, episode kali ini gue pengen banget membahas tentang film yang berjudul The Blind Side. Nah, buat kalian pecinta film biografi drama olahraga, ini pas banget buat mengisi waktu luang kalian dan bisa ditonton bareng keluarga. Meskipun film ini satu genre sama Moneyball, tapi film ini gak akan menguras otak kalian deh. Kalian gak perlu bingung alurnya mau dibawa kemana, gak terlalu complicated movie kok, santai. Selain itu, yang membuat film ini menarik adalah film ini berdasarkan kisah nyata salah satu pemain NFL, National Football League, yaitu Michael Oher. The Blind Side yang ditulis dan disutradarai oleh John Lee Hancock yang juga mensutradarai The Founder. We came up with the speedy system, not you. Us. What have you ever come up with? Can you name one thing? You can't. Ini berhasil membawa filmnya sukses di box office dan meraup sekitar $300 juta. Film ini dirilis November 2009 lalu, diperankan oleh Quinto Aaron sebagai Michael Oher, Sandra Bullock sebagai Lian Thuy, Tim McGraw sebagai Sean Thuy, Kathy Bates sebagai Misu, Lily Collins sebagai Collins Thuy, dan Jay Head sebagai SG Thuy. Berkat aktingnya di film ini, Sandra Bullock banyak meraih penghargaan guys, seperti Golden Globes Award sebagai Best Actress in Motion Picture Drama, Academy Award sebagai Best Actress, dan Screen Actor Guild Award sebagai Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role. Tapi tenang aja, film ini sendiri juga dapat nominasi di Academy Award kategori Best Picture. Wah, banyak banget ya penghargaan yang didapat buat film ini. Perlu kalian tahu, gue juga bakal sisipin true fact tentang film ini. Let's get it started. Sebelum gue mulai, spoiler alert ya guys. Buat yang gak mau dengerin, bisa langsung aja nonton review filmnya di menit berikut. The Blind Side ini bercerita tentang Oher, seorang atlet football Amerika yang banyak menerima penghargaan dan cukup lama menjadi atlet untuk tim football Carolina Panthers. Gak ada cara singkat buat mencapai kesuksesan ya guys. Layaknya Oher, awal kehidupannya sulit banget akibat pengaruh lingkungan buruk dan trauma masa kecil membuatnya sempat menjalani hidup sebagai tunawisma. Sejak kecil, Oher udah berada dalam sistem perlindungan anak negara di bawah program orang tua asuh. Hal ini dikarenakan ibu Oher dipenjara karena kasus narkoba dan ayah Oher entah ada di mana. Ini benar kisah nyata di mana memang di kehidupan Oher sebenarnya ibunya itu memang drugs addict. Oher terus berpindah tempat tinggal karena menyesuaikan diri dengan orang tua asuh yang mau menampungnya. Oher pun merasa tidak nyaman. Setiap pindah ke tempat baru, Oher selalu melarikan diri dari tempat keluarga asuhnya. Ketika Oher menumpang tidur di rumah seorang temannya, ayah temannya kemudian membujuk guru di sebuah sekolah untuk dapat memasukkan Oher ke sekolah tersebut. Meskipun Oher memiliki nilai akademis yang buruk, namun salah seorang gurunya terpukau dengan ukuran badan dan Oher yang atletis, dan berhasil membujuk akademi untuk menerimanya di sekolah. Dia berteman dengan Sean Junior, anak dari Lian, seorang desain interior dan istri dari Sean Thuy, seorang pebisnis sukses. Oher menjadi perhatian Lian karena dia berteman dengan anaknya. Bermula dari Oher mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal, Oher sama sekali nggak nunjukin perasaan lain selain kebingungan gitu. Harus ngerasain apa karena dia juga nggak kenal ayahnya sejak dari dia lahir. Dalam kisah nyatanya, ayahnya Oher sebenarnya meninggal karena dibunuh. Dan Oher baru mengetahui kebenarannya setelah beberapa bulan dia harus mengidentifikasi jasad ayahnya. Nah, suatu malam, pas dalam perjalanan pulang, Lian menemukan Oher sedang berjalan sendirian dan kedinginan di tepi jalan. Lian meminta suaminya untuk menepi lalu mendatangi Oher. Setelah ditanya, ternyata Oher bilang dia mau ke gym sekolahnya. Lian merasa ada yang janggal karena malam itu cuacanya sangat dingin dan sekolah udah tutup sampai akhirnya Oher ngaku kalau dia nggak punya tempat tinggal. Lalu Lian akhirnya menawarkan Oher untuk ikut dengannya dan menginap di rumahnya. Keputusan Lian santak membuat kaget suaminya. Akan tetapi akhirnya suaminya mengizinkan Oher untuk menginap. Oher berusaha melarikan diri dari rumah Lian di pagi harinya. Tapi Lian mencegah dan mengajak Oher untuk menghabiskan liburan Thanksgiving bersama keluarganya. Perlahan, Oher menjadi dekat dengan keluarga Thuy, bahkan dengan anak-anak Lian. Lian akhirnya membiayai seluruh kebutuhan Oher dan menjadi orang tua asuh yang legal untuknya. Nah, kisah aslinya nggak gitu ya guys.
Lian gak nawarin Our langsung tinggal ke rumahnya, tapi dia nganterin Our pulang ke Briarcrest. Dan memang pada hari itu sedang liburan Thanksgiving, jadi dia juga sempat ngajak Our untuk belanja baju. Dia juga gak langsung tinggal sama keluarga Tui, melainkan dia masih sering berkunjung dan menginap, tapi masih tinggal sama keluarga temannya yang ayahnya seorang mekanik. Cuma pada suatu hari dia saat Our berkunjung lagi mulai merasa nyaman dan memutuskan untuk tinggal bersama keluarga Tui. Dalam suatu kesempatan, Our mengikuti tes kepribadian yang diberikan sekolahnya. Hasilnya, tes bakat Our memang bernilai rendah. Tapi Our meraih nilai persentil 98% di bagian insting melindungi. Untuk bisa ikut tim football dan mengikuti tes akademi, Our harus memperbaiki nilainya agar dia bisa mengejar karirnya di bidang olahraga tersebut. Awalnya Our masih belum memahami gitu cara bermain di lapangan karena Lian sadar insting proteksinya sangat tinggi. Dia memberikan inspirasi ke Our bahwa tim tersebut adalah keluarganya yang harus dia lindungi. Berkat pola pikir Lian, Our jadi bisa mengembangkan kerja sama timnya dan mengalami kemajuan di bidang pendidikan, dan karirnya itu pun didukung oleh keluarga Tui lainnya. Kalian tahu nggak kalau keluarga Tui yang asli adalah keluarga yang rasis, dan gak heran kalau di filmnya dia sempat mencuapkan beberapa scene di mana keluarganya bertanya-tanya kenapa ada black people di rumah mereka. Namun berkat kebaikan dan ketulusan Lian dan keluarga kecilnya, dia bisa menerima Our dengan lapang dada. Film ini ngajarin moral yang baik menurut gua, dimana kita gak boleh membeda-bedakan ras untuk berbuat baik dan gak mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri. Dari segi acting dan filmnya sendiri, gue udah gak perlu komentar banyak karena gue udah mention di awal ke kalian kalau film ini banyak menerima penghargaan. Sandra Bullock berhasil banget bawain karakter Lian dengan naluri keibuan yang benar-benar murni. Jadi film ini yang bagus buat gue rekomendasiin. Dan untuk aktor-aktor lainnya pun keren banget. Mereka buat gue percaya kalau mereka adalah Christian yang baik yang saling support satu sama lain. Walaupun dengan keputusan yang sangat mengejutkan untuk keluarga-keluarga Tui lain, tapi mereka bukan tidak peduli dengan pendapat keluarga lainnya, melainkan mereka menghargai bahwa sesama manusia kenapa tidak saling menolong. Dari segi soundtrack musiknya, ini pas banget sih sama emotion yang mau mereka deliver ke audiens. Sayangnya untuk pencinta Our di NFL, Our sekarang udah gak main di NFL, tapi masih aktif kok sosial medianya, ya jadi buat kalian yang masih kangen, bisa check it out. So buat kalian yang penasaran, langsung aja kalian streaming film ini deh, yang ada di Netflix, yang pastinya kalian udah pada langganan kan? Kalian boleh setuju atau nggak setuju sama pendapat gue tentang film ini. Dan buat gue, film ini layak banget untuk ditonton sendiri, bareng teman atau bareng keluarga. Ajak semua deh buat nonton film ini, kalian pasti bakal suka. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk tahu apa review film kita selanjutnya. Gua Novi, sampai jumpa di episode selanjutnya at Watchlist, presented by Cinema Hats.